Jokowi dan Khofifah ingin Habib Rizik bebas. Rocky Gerung mengatakan, sebab kalau HRS dihukum, yang lain dihukum juga. Ali Syarif malah yakin HRS akan bebas jika jaksa naik banding, karena ini ancaman untuk pelanggaran prokes yang lain. Sejujurnya, saya sependapat dengan berbagai pendapat dan juga masukan dari banyak ahli hukum yang mengatakan bahwa tidak sepantasnya kasus prokes atau pelanggaran protokol kesehatan ini sampai ranah pidana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah perihal mengenai pemidanaan yang sedemikian rupa. Ini yang sangat-sangat kita sesalkan dan kita sayangkan. Sebetulnya yang saya maksud seharusnya bebas Habib Rizik. Yang menginginkan Habib Rizik bebas bukan saya. Khofifah menginginkan bebas. Supaya tidak berlaku stare decisis, tidak berlaku doctrine of precedent. Pak Jokowi juga menginginkan bebas. Sebab kalau Habib Rizik dihukum, itu dia jadi parameter untuk yang lain yang pasti dihukum juga. Kan itu logikanya begitu. Jadi sebetulnya Habib Rizik ini kan dia bukan tokoh, dia faktor. Banyak orang yang tokoh tapi bukan faktor. Habib Rizik adalah faktor dalam perubahan politik ke depan itu. Kalau dalam kasus Habib Rizik ini saya lebih banyak melihat alternatif. Kemudian alternatif itu dikumulasikan dengan beberapa dakwaan. Kemudian kumulasi itu juga dimasuk ke dalam struktur nanti kombinasi surat dakwaan. Nah, saya melihat di satu sisi bahwa ini apakah sedemikian rupa perbuatan, maaf ya, tindak pidana yang dituduhkan kepada Habib Rizik, sehingga penyusunan surat dakwaan saja sudah sedemikian complicated. Dan memang iya, rasanya tidak mungkin lain bahwa ini adalah pelanggaran protokol kesehatan, bukan tindak pidana lainnya seperti penghasutan, tindak pidana ormas dan lain sebagainya. Jadi aneh-anehnya ya, hal yang harusnya hanya terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan tiba-tiba dilebih-lebihkan oleh penegak hukum, terutama oleh jaksa penuntut umum untuk ya saya katakan mengkandangkan Habib Rizik terus-menerus. Karena kalau dari segi ilmu politik, saya bilang memang ada sudah sangat terlihat ketidakadilan dengan dibawa ke pengadilan. Kenapa? Karena secara konstitusi kan tidak boleh ada dua warga negara yang melakukan hal yang sama tapi berbeda atau di depan hukum. Ini kan sebenarnya levelnya sudah konstitusi. Nah, kenapa kalau kita lihat apa yang terjadi, kenapa hanya HRS yang sampai ke pengadilan? Padahal kalau kita lihat kasus yang sama, dan itu tidak cuma 1-2 kasus, ya ada pilkada 2020, 9 Desember 2020, itu ada 270-an pilkada yang semuanya juga melanggar prokes kayak gitu kan. Tapi adakah yang kemudian dibawa seperti Habib Rizik? Jadi sebetulnya ranahnya memang ranah politik. Sebetulnya kalau tadi pertanyaannya, saya mestinya jawab yang terakhir, apakah konstelasi politik dan sebagainya itu yang penting. Tapi pada dasarnya saya heran kenapa jadi putusannya ringan. Apa yang terjadi? Sudahkah ada perpecahan di istana? Akan tetapi saya tetap konsisten bahwa kasus prokes bukan ranahnya untuk dibawa ke pidana, apalagi sampai pemidanaan yang sedemikian rupa seperti Habib Rizik dan kawan-kawan. Itu mengenai equality before the law. Artinya kalau kita mau konsisten equality before the law adalah bebaskan Habib Rizik dan kawan-kawan sekarang juga, seperti itu. Karena Habib Rizik ini kita bayangkan ya apa kesalahannya. Karena itu dia mesti dipastikan punya kesalahan. Ini semacam pengadilan inkuisisi abad tengah tuh. Bahwa orang dituduh, dia suruh buktikan dia salah apa enggak tuh. Kan sebetulnya publik nangkapnya begitu tuh. Memang betul ada proses hukumnya. Tetapi di belakang itu political economy dari penegakan hukum kita adalah politis tuh. Kan itu jadinya tuh. Jadi saya menganggap bahwa sebaiknya Habib Rizik dihukum supaya berlaku prinsip bahwa
hukuman pada Habib Rizik akan diterapkan juga pada mereka pejabat-pejabat yang punya kasus setara dengan Habib Rizik, yaitu bikin kerumunan itu. Yakin HRS akan bebas jika jaksa naik banding, karena ini ancaman untuk pelanggaran prokes yang lain. Akademisi Cross Culture Institute Ali Syarif menanggapi soal keputusan Jaksa Penuntut Umum atau JPU kasus kerumunan Petamburan dan Megamendung Habib Rizik yang mengajukan banding. Menurut Ali Syarif, jaksa memutuskan untuk naik banding lantaran keputusan majelis hakim yang memvonis Habib Rizik dengan hukuman 8 bulan penjara. Tidak hanya itu, Ali Syarif juga begitu yakin bahwa hasil dari banding yang diajukan oleh jaksa justru akan berujung pada kebebasan Habib Rizik. Pasalnya, akademisi Cross Culture Institute ini menilai bahwa memenjarakan Habib Rizik dengan vonis ingkrah atau berkekuatan hukum tetap akan menjadi ancaman bagi pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh sejumlah tokoh lain seperti Gubernur Surabaya dan beberapa artis, tentunya juga Jokowi. Jokowi dan Khofifah ingin Habib Rizik bebas. Rocky Gerung mengatakan, sebab kalau HRS dihukum, yang lain dihukum juga. Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari soal proses hukum ex-imam besar FPI Habib Rizik yang seharusnya dibebaskan. Namun ia menuturkan bahwa kebebasan Habib Rizik bukanlah keinginannya, melainkan keinginan dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi. Yang menginginkan Habib Rizik bebas bukan saya. Khofifah menginginkan bebas supaya tidak berlaku stare decisis, tidak berlaku doctrine of precedent. Pak Jokowi juga menginginkan bebas, sebab kalau Habib Rizik dihukum, itu dia jadi parameter untuk yang lain yang pasti dihukum juga, ujarnya. Lebih lanjut, pria yang juga seorang filsuf itu mengatakan bahwa Habib Rizik lebih tepat disebut sebagai aktor, bukan seorang tokoh. Menurutnya, eks-pentolan FPI itu adalah faktor dalam perubahan politik ke depan. Bayangkan ada perubahan politik minggu depan. Kasus Habib Rizik belum diputuskan, masih banding misalnya. Lalu Habib Rizik akhirnya dipercepat prosesnya lalu dihukum. Begitu terjadi perubahan politik, yang ditangkap pertama adalah Pak Jokowi, kata Rocky Gerung. Karena dia juga melakukan kerumunan, maka berlakulah prinsip stare decisis. Walaupun prinsip itu prinsip Anglo-Saxon, tapi publik menghendaki itu. Khofifah berikutnya itu, tutur sang pengamat politik. Tidak cukup sampai di situ, Rocky Gerung mengatakan bahwa Habib Rizik ini dituduh melakukan sesuatu, tetapi ia disuruh untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut benar atau tidak. Memang betul ada proses hukumnya, tetapi di belakang itu politically economy dari penegakan hukum kita adalah politis. Jadi saya menganggap bahwa sebaiknya Habib Rizik dihukum, ujar sang pengamat politik. Supaya berlaku prinsip bahwa hukuman pada Habib Rizik akan diterapkan juga pada mereka, pejabat-pejabat yang punya kasus setara dengan Habib Rizik, yaitu bikin kerumunan, tuturnya menjelaskan. Untuk diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis denda 20 juta rupiah untuk kerumunan Megamendung dan hukuman 8 bulan penjara untuk kerumunan Petamburan kepada Habib Rizik. Habib Rizik dinyatakan bersalah dalam 2 kasus kerumunan di Petamburan dan Megamendung itu.